Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvianto Ramadan. Di sini saya akan mengajar secara daring kepada kalian. Yang pertama-tama, saya adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Singkawang dan saya ingin mengajar kalian semua. Di sini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi yang pertama yang akan saya bahas adalah teks diskusi. Apakah kalian tahu apa itu teks diskusi? Jadi saya sedikit menjelaskan ya. Teks diskusi sendiri merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Hal apa saja di lingkungan yang bersifat aktual dapat dijadikan bahan diskusi. Dalam hal ini, berdiskusi dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan langsung atau tidak langsung. Pengertian teks diskusi. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, yaitu pro dan kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi si penulis. Di sini teks diskusi juga mempunyai struktur, yaitu mempunyai 4 struktur. Di antaranya argumen, isu, mendukung, argumen menolak, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk lebih memahaminya, simak berikut ini. Isu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Argumen mendukung berisi argumen alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari suatu sudut pandang pendukung disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung pada tahap ini. Penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Kesimpulan, hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, saya rasa paham semua ya. Jadi kita lanjut kepada tujuan teks diskusi. Tujuan diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Teks diskusi juga mempunyai jenis-jenis, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis. Yang pertama adalah seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar atau cendekiawan. Sarasehan. Pengertian sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seorang ahli yang di bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Yang ketiga ada simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Contoh umum, simposium nasional akuntansi. Yang keempat adalah diskusi panel. Pengertian diskusi panel adalah merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang berhadapan. Sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkannya. Diskusi panel adalah sekelompok individu yang membahas topik tentang kelebihan pada masyarakat atau pendengar diskusi. Yang kelima ada kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi, politik, sosial atau profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Yang kelima ada kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Yang kelima ada muktamar. Pengertian muktamar adalah sebuah pertemuan permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pemimpin pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi tersebut dengan mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir adalah loya karya. Pengertian loya karya adalah satu cara pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu
yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita, dan saya akan menutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.